Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amalih, fa in fasadat fasada sairu amalih. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulihi karim. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang mulia, hari Jumat, marilah kita sama-sama jadikan sebagai momentum untuk senantiasa menjaga, memelihara, sekaligus meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Dan ketika takwa ini melekat pada diri kita, salah satu janji Allah adalah Allah akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, bahkan juga memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka dan juga tidak pernah kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang 3 hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu mukjizat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini merupakan suatu peristiwa monumental yang sangat penting bagi kita umat Islam. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil, kita jadikan pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita teladani dalam aktivitas kita sebagai seorang muslim. Kita pahami bahwa Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
dan Mi'rajnya adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, atau yang kita kenal dengan langit yang ketujuh. Perjalanan yang sangat jauh ini ditempuh atau dilakukan oleh baginda Rasulullah dalam waktu yang sangat singkat, yakni dalam waktu hanya 1 malam saja. Sebagaimana dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Innahu wasami'ul basir, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya Allah ingin menunjukkan kepada beliau salah satu kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, tetapi juga banyak ibroh, banyak hikmah yang bisa kita gali, kita jadikan pelajaran bagi kita sebagai umat Islam, sebagai pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang singkat ini, 3 hikmah Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin saya sampaikan. Walaupun sebenarnya masih banyak hikmah-hikmah yang lain yang tidak bisa kita kemukakan pada kesempatan yang singkat ini. Hikmah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan khususnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu keagungan, kebesaran dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya Allah juga ingin menunjukkan keagungan dan kebesaran kepada kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan kita pada saat ini ada 2 hukum yang ada. Yang pertama adalah hukum kauniyah dan yang kedua adalah hukum robbaniyah. Hukum kauniyah adalah hukum alam, sunatullah. Hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Sebagai satu contoh misalnya, kalau kita melihat seorang anak, kita yakin pasti ada bapak dan ibunya. Itulah hukum kauniyah, hukum alam. Ada anak, ada bapak dan ibunya. Di samping hukum kauniyah, ada yang namanya hukum robbaniyah, yang tidak terkait sama sekali dengan hukum kauniyah. Tidak terkait sama sekali hukum kausalitas, sebab akibat. Seperti contoh yang pertama. Sebagai satu contoh misalnya, Nabi Isa alaihissalam, ada ibunya tapi tidak ada bapaknya, semata-mata karena keinginan Allah Azza wa Jalla. Nabi Adam alaihissalam, lebih dahsyat lagi, tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya, tapi semata-mata adalah karena kehendak Allah, kehendak robbaniyah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak apapun itu, sangat mudah. Di dalam Al-Qur'an hanya mengungkapkan dengan satu kata, kun fayakun.
jadilah, maka jadilah. Tidak lagi ada hukum alam, tidak lagi ada hukum kausalitas, sebab akibat. Tidak ada lagi hukum yang berkaitan dengan sesuatu yang kita pahami dalam kehidupan kita saat ini. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bukti keagungan, kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Nabi Muhammad pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanya dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Hanya dilakukan dalam waktu 1 malam. Padahal secara matematis perjalanan itu sangat jauh dan harus ditempuh. Bukan hanya beberapa hari tapi juga berbulan-bulan. Tapi kalau kita lihat teksnya yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama, di sana nampak jelas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan jalan sendiri. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya. Ini jelas bahwa Nabi Muhammad bukan jalan sendiri, tapi semata-mata adalah karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hikmah yang kedua adalah sebagai ujian keimanan umat Islam, pengikut dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dia sangat yakin apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Bahkan akan menambah keimanan, kadar iman yang ada pada dirinya. Dan sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka semakin tidak percaya. Bahkan akan semakin melemahkan kepercayaannya, keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita bisa lihat figur sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar. Pada saat baginda Rasulullah menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj kepada bangsa Arab jahiliyah, kepada kaum Quraisy yang ada pada waktu itu, Abu Bakar tidak ada di tempat. Abu Bakar mendengar peristiwa yang dialami Rasulullah tidak langsung dari Nabi, tapi dari orang lain. Apa kata Abu Bakar? Kalau yang menyampaikan itu Muhammad bin Abdullah, lebih dari itu saya percaya. Sehingga kemudian Abu Bakar ini mendapat gelar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita sebagai seorang muslim, kita harus yakin dan percaya apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya, pasti ada gunanya. Dan sebaliknya, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita pasti ada yang membahayakan, merusak, menghancurkan, bahkan juga bisa membinasakan. Makanya sikap kita hanya satu, sami'na wa atokna. Kami dengar, kami taat. Apapun perintah Allah dikerjakan, dan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya ditinggalkan. Enak atau tidak enak, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kalau itu perintah dikerjakan, dan sebaliknya kalau itu larangan ditinggalkan. Inilah bentuk keimanan yang ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Hikmah yang ketiga adalah kita pahami bersama bahwa oleh-oleh utama perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Ini pertanda betapa pentingnya sholat bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Umumnya perintah Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril. Kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah. Beda halnya dengan sholat. Sholat ini langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mendatangkan beliau ke Sidratul Muntaha yang kita kenal dengan langit yang ketujuh. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ibadah sholat dalam kehidupan kita. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa amal yang pertama dihisab pada saat hari kiamat nanti terhadap hamba-hambanya adalah sholat. Sebagaimana yang saya sampaikan hadisnya dalam mukadimah tadi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amali, fa in fasadat fasada sairu amali. Bahwa amal yang pertama dihisab terhadap hamba-hambaku di hari kiamat nanti adalah tentang salatnya. Kalau salatnya baik, maka amal yang lain akan diperhitungkan. Dan sebaliknya kalau salatnya tidak baik, amal yang lain tidak akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau mengatakan sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamadin. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan agama. Atau ada hadis yang singkat, Rasul mengatakan tarkul iman wal kufru as-sholat. Bahwasanya yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir itu adalah sholatnya. Hadis Rasulullah ini sangat sederhana, tapi maknanya sangat luas. Dengan kata lain, bila ada orang mengaku sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tapi tidak sholat, itu hakikatnya sama dengan orang kafir. Kenapa? Karena sama-sama tidak melaksanakan sholat. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan betapa pentingnya ibadah sholat. Sebagai penutup, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Momentum bulan Rajab, di mana di bulan ini ada satu peristiwa penting yang luar biasa yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Dan salah satu buah tangan dari Isra Mi'raj adalah perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Karenanya itu, mari kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitas ibadah sholat kita. Meningkatkan kuantitas ibadah sholat kita bukan berarti sholat 5 waktu kita tambah. Tapi kita tidak merasa cukup hanya mengerjakan sholat wajib saja. Namun ditambah dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah yang banyak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Untuk meningkatkan kualitas daripada sholat kita, kita berusaha untuk melaksanakan secara berjamaah. Lebih-lebih kita kerjakan di masjid atau di musola yang terdekat dengan kita. Inilah beberapa hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sebenarnya lebih banyak dari apa yang saya sampaikan hari ini. Kalau kita gali lebih mendalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan hikmah yang sedikit ini dapat memberikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa menjaga, memelihara dan meningkatkan ibadah sholat kita, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.